Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wisliana dari Pendidikan Kimia Reguler B 2018 dengan NIM A1C1181060. Nah, kali ini saya akan menjelaskan sebuah percobaan yang mana itu percobaan di dalam praktikum kimia fisik 2 tentang sistem Turner cair-cair. Nah, di dalam percobaan ini ada dua tujuan. Yang pertama, dapat menggambarkan diagram sistem Turner cair-cair antara air, kloroform, asam cuka. Nah, tujuan selanjutnya yaitu dapat menentukan garis dasi atau TLI. Ini merupakan contoh diagram Turner. Nah, di daerah di dalam lengkungan merupakan daerah dua fasa. Nah, cara untuk menentukan garis binoidal atau kurva kelarutan ini ialah dengan lengkungan menggambarkan komposisi sistem pada saat terjadi perubahan dari jernih menjadi kering. Nah, seperti yang kita ketahui, kloroform yang kelarutannya itu dalam air sangat kecil. Nah, jika ditambahkan asam cuka, maka kelarutannya akan bertambah besar. Nah, hal ini disebabkan oleh mudahnya asam cuka larut dalam air dan dalam kloroform dalam berbagai perbandingan. Nah, sebelum kita melanjutkan ke step selanjutnya, ada baiknya kita tahu dulu alat dan bahan yang dipakai dalam praktikum ini. Nah, alat yang pertama yang kita pakai yaitu buret. Yang kedua labu Erlenmeyer. Yang ketiga gelas ukur. Yang keempat pipet tetes. Yang kelima yaitu corong pisah. Nah, bahan yang kita gunakan dalam percobaan ini yang pertama itu air, yang kedua ada asam cuka, yang ketiga yaitu kloroform. Baiklah, kita langsung saja ke prosedur kerja. Nah, prosedur kerja yang pertama yaitu kita sediakan dua buret yang masing-masing berisi aqueous dan kloroform. Selanjutnya kita sediakan juga Erlenmeyer. Nah, di sini pada Erlenmeyer yang pertama kita isi dengan 80% air dan 20% kloroform. Nah, pada Erlenmeyer yang kedua kita isi dengan 60% air dan 40% kloroform. Pada Erlenmeyer yang ketiga kita pakai 40% air dan 60% kloroform. Pada Erlenmeyer yang keempat kita pakai 20% air dan 80% kloroform. Nah, pada suhu kamar Erlenmeyer ini nanti kita titrasi dengan asam cuka sampai kekeruhannya hilang. Nah, kemudian catat volume asam cuka yang dibutuhkan untuk campuran 1. Nah, kita kerjakan juga dengan cara yang sama untuk campuran 2, 3, dan 4. Nah, selanjutnya kita ambil lagi Erlenmeyer lain, yaitu Erlenmeyer yang kelima. Kita isi dengan 10 ml air dan 10 ml kloroform. Nah, selanjutnya kita tambahkan juga dengan 4 ml asam cuka. Kemudian kita kocok sampai campuran ini kesetimbangan, sampai tercapai kesetimbangan. Nah, selanjutnya secara hati-hati kita pisahkan kedua larutan ini. Nah, yang mana larutan ini yaitu L1 dan L2 dengan corong pisah ya, kita pisahkan. Yang mana L1 dan L2 ini, nah L1 itu ialah kloroform yang larut dalam air. L2 yaitu asam cuka dengan air yang larut dalam kloroform. Setelah kita pisahkan dengan hati-hati larutan L1 dan L2 tersebut, selanjutnya kita ambil dua buah Erlenmeyer lagi, yaitu Erlenmeyer yang ke-6 dan ke-7 yang bersih dan kering. Kemudian kita timbang Erlenmeyer tersebut dalam keadaan kosong. Lalu kita masukkanlah L1 pada Erlenmeyer yang ke-6 dan L2 pada Erlenmeyer yang ke-7. Kemudian kita timbang Erlenmeyer tersebut. Kedua Erlenmeyer tersebut kita timbang. Setelah itu, kedua Erlenmeyer itu dititrasi dengan basa, yaitu kita pakai NaOH untuk mengetahui perbedaan kadar asam cuka yang melarut pada kedua lapisan pada sistem dalam Erlenmeyer 5 tadi. Nah, Adalah data yang kami dapatkan. perhitungan yang kami dapatkan yaitu pertama
perhitungan tentang penentuan jumlah mol dan fraksi mol CH3COOH dalam air. Nah, nantinya kita dapatkan massa CH3COOH sebanyak tadi, kemudian kita tentukanlah mol asam cuka tersebut, kemudian tentukan juga mol H2, dan selanjutnya tentukan juga mol kloroform CHCl3 itu. Nah, selanjutnya kita carilah fraksi mol asam cuka 10% dalam air, dan kita tentukan juga fraksi mol air dan fraksi mol kloroform. Selanjutnya kita tentukan jumlah mol dan fraksi mol tadi untuk 10% asam cuka dalam kloroform. Nanti kita juga dapatkan massa dari kloroform, mol dari kloroform, mol air. Nah, untuk menentukan bahwa benar atau tidaknya kita percobaan ini, untuk menguji apakah kita sudah benar teorinya. Selanjutnya kita langsung saja ke pembahasan. Nah, dalam percobaan ini kami lakukan sistem Turner cair-cair, yang mana percobaan ini yaitu didasarkan pada hubungan kelarutan dari sistem 3 komponen. Nah, komponen air, kloroform, dan asam cuka. Nah, proses ini dilakukan beberapa kali menggunakan perbandingan asam asetat yang berbeda untuk mencari perbandingan yang manakah yang mampu mencakup 3 komponen tersebut. Dan juga prinsip dalam sistem Turner cair-cair ini yaitu menggunakan perbedaan densitas dan kelarutan antara komponen dengan komponen lainnya. Nah, didapatkan hasil bahwa lapisan bawahnya itu yaitu kloroform dan di atasnya adalah air. Nah, hal ini disebabkan karena antara kloroform dan air ini memiliki densitas yang berbeda-beda. Nah, densitas yang dimiliki kloroform yaitu 1,49 gram per cm kubik, sedangkan untuk air yaitu 1 gram per cm kubik. Nah, dalam percobaan ini juga dilakukan penambahan zat atau penambahan senyawa yang tak saling melarutkan. Nah, hal ini dikarenakan karena massa jenis atau densitas antara keduanya dicampurkan terlihat perbedaan yang menunjukkan terjadi pemisahan antara kedua senyawa tersebut sehingga tak saling bercampur. Nah, ada 2 jenis larutan pada air percobaan ini. Nah, larutan yang berada di atas yaitu air dan yang berada di bawah yaitu kloroform. Nah, dia ini terbentuk 2 lapisan karena air dan kloroform ini memiliki perbedaan densitas. Nah, pada percobaan ini juga digunakan bahan asam cuka, yang mana asam cuka ini merupakan senyawa asam lemah yang dapat bereaksi dengan air maupun kloroform. Nah, sehingga asam asetat ini hanya sedikit mengionisasi air, namun memiliki ikatan tersebut bereaksi, maka terjadi kesetimbangan antara asam cuka dan kloroform. Nah, kesetimbangan tersebut reaksinya yaitu 3CH3COOH ditambah CHCl3 setimbang menjadi 3CH3COOH dan CH4. Selanjutnya kan tadi kita gunakan asam cuka. Nah, di sini dia itu bertindak untuk membuat kedua larutan yaitu air dan kloroform ini bersatu lagi menjadi satu fasa. Nah, jika kelarutan kloroform dalam air ini kecil persentasenya, maka semakin besar volume asam cuka yang diperlukan. Pada percobaan ini kita juga menentukan garis dasi. Nah, garis dasi ialah garis yang menunjukkan komposisi sistem pada kesetimbangan yang mengandung komponen air dan kloroform. Nah, tadi kan kita sudah menentukan L1 dan L2-nya, maka dengan mudahlah kita menentukan garis dasinya. Selanjutnya, pada saat telah terbentuk 2 fasa, kemudian kita tambahkan dengan asam cuka, tetap terbentuk 2 fasa. Karena kelarutan kloroform dalam air ini, ingat lagi, dia itu sangat kecil. Nah, lapisan L1 dan L2 yang kita dapatkan tadi, keduanya itu menunjukkan sifat basa, di mana lapisan atas L1 itu dengan penambahan indikator. Nah, pada saat volume tetrasi dengan NaOH sebanyak beberapa mili, kemudian larutan itu berubah menjadi ungu yang menandakan dia itu bersifat basa. Kemudian pada lapisan 2 atau L2 kita
juga titrasi. Nah, dengan indikator. Nah, pada saat larutan itu ditambahkan juga dengan NaOH, larutan itu berubah menjadi warna ungu pekat. Hal ini menandakan larutan itu bersifat basah. Nah, tadi sudah secara singkat saya jelaskan pembahasan mengenai sistem ternak cair dan juga sekalian dengan hasil yang kami dapatkan. Kemudian karena percobaan ini dinyatakan berhasil, maka yang harus kita tahu juga yaitu bahwa ada faktor-faktor yang mempengaruhi kelarutannya tersebut. Nah, faktor apa saja sih yang dapat mempengaruhi kelarutan? Nah, adapun faktornya itu yang pertama yaitu suhu. Nah, karena kenaikan suhu akan memberikan tambahan energi untuk memutuskan ion-ion dari senyawa elektrolitnya. Oleh karena itu, semakin tinggi suhu, maka semakin mudah suatu elektrolit larut. Nah, selanjutnya faktor yang kedua yaitu konsentrasi. Semakin besar konsentrasi ion-ion yang terdapat dalam larutan akan memperbesar hasil perkalian konsentrasi ion-ion dalam larutan. Nah, selanjutnya faktor yang ketiga yaitu pengaruh penambahan ion senama. Nah, elektrolit yang terisi yang terdiri atas ion logam yang sama seperti AgCl, AgNO3, kemudian Ag2CrO4, AgBr dan Ag3PO4 dikatakan mempunyai ion senama yaitu dengan pH Ag+. Yang faktor yang keempat yaitu sifat pelarut. Nah, garam-garam organik lebih mudah larut dalam air dibandingkan dengan garam-garam anorganik. Nah, faktor selanjutnya yaitu pengaruh pH. Apabila garam dari asam lemah dilarutkan ke dalam air akan menghasilkan ion H+. Nah, sehingga jumlah ion H+ dalam air bertambah. Nah, selanjutnya yaitu faktor efek kompleks. Kelarutan suatu garam yang sedikit larut dalam suatu larutan lain dapat menghasilkan senyawa kompleks. Baiklah, kita masuk kepada kesimpulan. Nah, berdasarkan percobaan yang kami lakukan, maka dapat disimpulkan yang pertama itu diagram Turner itu digambarkan dengan bentuk segitiga sama sisi dengan tiap puncaknya itu mewakili sebuah komposisi seperti air, kloroform, dan asam cuka. Selanjutnya, garis dasi itu merupakan garis penentuan komposisi yang letaknya tidak sejajar dengan garis AB. Kurva yang melengkung itu dalam segitiga merupakan kelarutan antara ketiga zat tersebut. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan kepada di vlog kali ini, yaitu tentang sistem Turner cair ini. Nah, apabila terdapat kesalahan mohon dimaafkan. Semoga dapat dimengerti dan dapat bermanfaat untuk kalian yang menonton ini. Nah, terima kasih, sampai jumpa di vlog selanjutnya.